Pengembangan ekonomi lokal berbasis pemanfaatan perhutanan sosial. 17 desa yang tersebar di 4 kecamatan di Lanskap Kayan memiliki ragam potensi sumber daya alam berbasis perhutanan sosial. Perhutanan sosial sendiri menjadi salah satu instrumen penting yang dapat memberikan ruang dan akses sumber daya pada masyarakat desa untuk menggerakkan ekonomi lokal yang inklusif dan lestari. Kegiatan pembangunan kawasan perdesaan berbasis perhutanan sosial untuk mendukung pengembangan komoditas unggulan melalui berbagai jenis usaha seperti agroforestry, agrosilvopastura, dan agrosilvofishery yang bertujuan mempercepat pelaksanaan program prioritas pembangunan Kabupaten Bulungan di tingkat desa, memperbaiki tata kelola pemerintahan desa dan tata kelola ekonomi desa melalui badan usaha milik desa, memperluas lokasi pengembangan hutan sosial dan meningkatkan produksi pengembangan pangan alternatif melalui pola agroforestry dan silvopasture, mengembangkan agroindustri sebagai salah satu pendukung peningkatan nilai tambah produk pasca produksi, mengembangkan potensi pengembangan wisata alam terintegrasi berbasis hutan, membangun daerah penyangga berupa pemulihan ekosistem, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menjaga kelestarian hutan melalui pengembangan program perhutanan sosial. Potensi berbasis perhutanan sosial tersebut tersebar di 17 desa yang berada di 4 kecamatan, antara lain 6 desa di Kecamatan Peso, 6 desa di Kecamatan Peso Hilir, 4 desa di Kecamatan Tanjung Palas Barat, dan 1 desa di Kecamatan Tanjung Palas. Berdasarkan hasil studi IRE, beberapa potensi komoditas berbasis perhutanan sosial yang terdapat di Lanskap Kayan adalah potensi agroforestry kakao dan kopi, potensi agroforestry buah-buahan lokal, potensi hasil hutan bukan kayu atau HHBK seperti rotan hutan, madu, potensi sumber mata air, potensi peternakan, dan potensi jasa lingkungan seperti ekowisata. Meskipun terpetakan, memiliki jumlah hasil hutan yang berlimpah dan tersebar, namun belum semua desa mampu mendorong adanya pertambahan nilai dari hasil hutan menjadi produk dan komoditas yang khas dan unggul. Salah satu tantangan untuk mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam berbasis perhutanan sosial adalah tata kelola kelembagaan dan sinergi antar pihak yang masih lemah. Sehingga, dalam praktiknya pemerintah desa perlu mengkonsolidasikan kerjasama antara BUMDesa, LPHD, maupun kelompok tani di desa dalam memperkuat proses pengolahan dan pemanfaatan sumber daya perhutanan sosial dan hulu ke hilir. Dalam konteks pembangunan kawasan perdesaan berbasis perhutanan sosial, pendekatan PEL atau pengembangan ekonomi lokal yang inklusif dan lestari penting untuk menjadi pendekatan. Pengembangan ekonomi lokal berbasis potensi perhutanan sosial mensyaratkan 4 prinsip penting, yakni kegiatan pengelolaan sumber daya alam dilakukan secara partisipatif dan inklusif dengan melibatkan para pihak dalam relasi yang setara, mengoptimalkan pengelolaan dan pemanfaatan potensi dan sumber daya lokal secara berkelanjutan dan berkeadilan. Ada aktor-aktor yang terlibat, saling terhubung dan memiliki peran kolaboratif dan kolektif, seperti lembaga ekonomi lokal desa. Dalam hal ini BUMDesa dapat bermitra dengan LPHD, kelompok tani, KWT maupun UMKM lokal, serta berorientasi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan. Dalam hal ini, BUMDesa sebagai gerakan ekonomi lokal menjadi wadah dan arena penting dalam proses pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam. Salah satu fokus IRE dan YKAN di Lanskap Kayan adalah juga untuk memperkuat peran BUMDesa dalam pengembangan ekonomi lokal berbasis sumber daya alam dan perhutanan sosial. IRE bersama Yayasan Konservasi Alam Nusantara mendorong adanya penguatan tata kelola pemerintahan desa dan tata kelola kelembagaan ekonomi lokal desa yakni BUMDesa untuk dapat memperkuat pengelolaan dan pemanfaatan hasil sumber daya perhutanan sosial di Lanskap Kayan. Proses ini dilakukan dengan pendekatan sigap. Sigap merupakan aksi inspiratif warga untuk perubahan sebagai pendekatan partisipatoris untuk menumbuhkan inisiatif dan kolaborasi warga desa. Dalam pendekatan tersebut, tahapan dan proses yang dikembangkan bertumpu pada aksi kolektif warga untuk menemukan kekuatan, impian serta solusi kreatif dan inovatif dalam menghadapi tantangan, menguatkan eksistensi diri mereka sebagai komunitas atau warga desa. Tahapan dalam pendekatan sigap adalah
Disclosure. yaitu mendekatkan diri, hati, dan pikiran bersama masyarakat, Define. yaitu dialogkan tema perubahan atau membangun percakapan tematik, Discover. yaitu dapatkan kekuatan untuk menemukan kenali dan memetakan kekuatan atau potensi dan aset yang dimiliki masyarakat, Dream. yaitu deklarasikan impian bersama, Design. yaitu detailkan rencana perubahan, Delivery. yaitu daya upayakan keberhasilan, dan Drive. yaitu dengungkan keberhasilan. Upaya ini juga merupakan strategi yang didorong untuk mewujudkan pembangunan wilayah terpadu atau Integrated Area Development berbasis kawasan perdesaan. IAD merupakan upaya pengembangan wilayah terpadu berbasis perhutanan sosial untuk mendorong peningkatan skala ekonomi dan nilai tambah produk untuk menjadi sentra komoditas dengan kearifan lokal yang dilakukan secara terintegrasi dan kolaborasi antara para pihak di dalam dan atau di luar kawasan hutan. Upaya penguatan tata kelola pemerintah desa dan BUM desa untuk pengelolaan sumber daya alam yang lestari diharapkan dapat memperkuat kapasitas pemerintah desa, BPD, BUM desa dan aktor strategis lokal dalam memperkuat visi desa membangun dan mendorong lahirnya kebijakan desa yang bersinergi dengan kebijakan daerah sebagai pedoman desa membangun dan pembangunan desa oleh pihak luar. Dengan adanya perbaikan tata kelola pemerintah desa dan BUM desa dari sisi kebijakan, kelembagaan, kapasitas, akses dan infrastruktur, dan jaringan, diharapkan dapat memperkuat proses hulu hingga hilir sehingga keberadaan hutan sebagai sumber daya dapat menghasilkan ragam hasil hutan yang mampu dikembangkan menjadi ragam komoditas lokal yang berkelanjutan.